Rekan-rekan pers sekalian yang kami hormati, di hari ini merupakan hari yang penting untuk menggambarkan bagaimana keberhasilan PSDD di Kabupaten Mimika yang telah dilaksanakan sejak tanggal 21 Mei lalu dan hari ini merupakan hari ke-11. Sampai pada hari ke-10, jumlah orang yang terjaring dan dilakukan pemeriksaan tes cepat antibodi tercatat sebanyak 2.410 orang, dan kemudian setelah kami hari ini melakukan verifikasi dan validasi data, ternyata yang positif berjumlah 222 orang dan atau 9,2%. Dari 222 orang ini, ternyata tercatat 18 orang terkonfirmasi COVID-19 positif. Ini artinya bahwa penyebaran coronavirus di Kabupaten Mimika ini sudah meluas. Sebagaimana beberapa waktu lalu kami sampaikan, yaitu kita akan menunggu hasil bagaimana gambaran COVID-19 yang selain di luar klaster Lembang, klaster Jakarta, klaster Surabaya, apakah ada kasus-kasus lain di luar klaster ini atau yang memiliki hubungan erat dengan klaster ini. Ternyata hari ini data menunjukkan penyebaran sudah tidak terfokus lagi kepada klaster-klaster di mana dalam 2 bulan terakhir kami senantiasa melakukan tracing kontak. Ternyata dari 18 orang ini yang dinyatakan positif, maka dengan sendirinya menambah satu kelurahan, yaitu Kelurahan Harapan Distrik Wangkinarama, yang tadinya dinyatakan tidak ada kasus, tetapi dengan bertambahnya satu kasus dari 18 ini, maka Wangkilama tercatat sebagai salah satu kelurahan yang ditemukan pasien COVID-19. Demikian pula Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, dan juga Kampung Limau Asri di Distrik Iwaka menambah jumlah. Sehingga dengan gambaran ini penyebaran sudah akan semakin luas. Kami coba membuat gambaran dari jumlah sampel yang diperiksa di PSDD hari pertama sampai hari ke-6, ternyata di beberapa titik itu ditemukan kasus. Jika satu spesimen tes cepat antara 1 sampai 10 sampel, paling tidak akan ditemukan satu kasus positif. Misalnya di Diana, dari 35 rapid test dari hari pertama sampai hari ke-10 yang positif, ada 5 orang yang dinyatakan terkonfirmasi atau terinfeksi COVID-19 setelah diperiksa dengan real-time PCR. Demikian pula di pos depan POM atau di Kuamki Baru. Di situ ditemukan juga ada kasus positif. Demikian pula yang ada di wilayah pos depan Timika Mall dan Puri Husada. Penyebarannya ini sudah merata, tidak hanya pada kelompok-kelompok tertentu, tetapi ini sudah menyebar dengan luas. Ini adalah gambaran PSDD, gambaran di mana ketidakpatuhan masyarakat terhadap anjuran himbauan daripada pemerintah, yang mana harus tetap tinggal di rumah, jika keluar rumah menggunakan masker, sesering mungkin melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air bersih, lebih kurang 20 detik. Dan gambaran PSDD, pembatasan sosial diperketat dan diperluas, menunjukkan penyebaran ini pada masyarakat atau yang kita sebut sebagai pelaku perjalanan yang ditangkap, yang mestinya pada jam-jam yang sudah ditentukan, ini tidak boleh melakukan perjalanan, ternyata terjaring.
Oleh karena itu, kami melihat dari 18 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dengan pemeriksaan PCR dari jumlah 222 orang atau 8,9% ini masih akan terus meningkat. Kita akan melihat juga bagaimana hasil pemeriksaan terkonfirmasi untuk wilayah pasar. Dan saya pikir sebagaimana prediksi daripada tim gugus tugas, jika masyarakat tetap melakukan aktivitas, maka penyebaran ini akan masih tetap berlangsung. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan pers sekalian di malam hari ini terkait situasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Selanjutnya, sampai 15 menit ke depan, kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan pers yang mau menyampaikan pertanyaan. Silakan, kami persilakan. Halo, ya Pak Halo, Rey. ya. Saya ada beberapa pertanyaan nih Pak Rey. Yang pertama, bagaimana kondisi ruang perawatan untuk pasien COVID? Apakah di 3 rumah sakit yang ada di bawah ini, RSMM, Shelter, dan RSUD, mencukupi dan sampai sejauh mana akan mencukupi begitu Pak Rey? Kira-kira bisa muat berapa lagi lah, gampangnya begitu Pak Rey. Itu satu. Yang kedua, dengan adanya penambahan 41 orang di Timika, ini apakah gambaran bahwa kira-kira Timika belum siap untuk new normal? Itu dulu Pak Rey, terima kasih. Baik, lanjut lagi, saya buka kesempatan 2 orang. Pak Rey, Yirsul Pak Rey. Ya. Pak Rey, dengan adanya temuan ODP 21 orang di Klinik Lanut, apakah ada pasien yang terkonfirmasi positif dari Lanut? Mungkin anggota Lanut gitu. Terima kasih Pak Rey. Ya, makasih. Silakan, ada lagi? Mana lagi Pak Rey? Itu kan tadi banyak yang terjaring di pos-pos ya Pak Rey. Bagaimana dengan petugas-petugas pos yang menjaga? Begitu, apakah mereka sudah ada yang mungkin ketularan atau orang-orang yang di pos itu kira-kira proteksinya bagaimana Pak Rey? Supaya, karena kita lihat tadi Pak Rey bilang dari 10 dari tempat-tempat pos itu yang di reaktif rapid itu pasti ada yang positif. Nah, mungkin kedepannya selanjutnya bagaimana proteksi untuk para petugas-petugas yang ada di pos-pos itu. Terima kasih Pak Rey. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Hani dan juga Pak Irsul. Yang pertama, apakah shelter ini mencukupi? Kami mencoba di hari ini ketika penambahan 41 kasus, terutama yang dari RSUD Mimika, kami coba menata 3 bangunan yang selama ini dipakai untuk 3 bangunan yang dipakai untuk isolasi maupun menangani orang-orang yang ditetapkan statusnya sebagai ODP, PDP ringan maupun OTG. Jadi pada akhirnya Wisma Atlet itu difungsikan seluruhnya untuk pasien-pasien COVID dengan gejala ringan, sedangkan MSC 2 bangunan itu di setting untuk ODP ataupun OTG. Sampai hari ini masih tercukupi, namun memang harus kami antisipasi jika misalnya dari spesimen yang tersisa, lebih kurang masih ada 200-an, jika separuhnya itu dinyatakan positif, maka kami akan coba mengembangkan bagaimana bekerja sama dengan misalnya dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan ruang isolasi yang ada di wilayah Lowland, seperti itu. Tetapi ini baru pemikiran kami berdasarkan data kesehatan ini, dan ini pertimbangan dari bidang kesehatan, belum dengan tim gugus yang lain. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan new normal.
Saya pikir sudah sangat jelas Pak Gubernur Provinsi Papua melalui Pak Wakil Gubernur menyatakan bahwa untuk di Provinsi Papua, new normal belum cocok. Oleh karena kasus-kasus yang ditemukan ini belum sesuai dengan waktu hasil pemeriksaan yang dikeluarkan. Jadi orang yang tertangkap dengan misalnya pemeriksaan rapid test, ataupun yang memiliki kontak erat, ini masih terjadi delay time. Jadi ada keterlambatan waktu pemeriksaan. Ditambah dengan situasi derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua, yang mana malaria, kemudian TB, kemudian penyakit-penyakit lain seperti HIV ini masih banyak. Sehingga memang masih perlu waktu. Tetapi menurut kami pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika akan menyesuaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Papua, namun akan juga mengacu pada evidence base atau hasil-hasil berdasarkan bukti sepanjang masa PSBB, baik itu sebelum maupun saat PSBB dilakukan maupun setelah nanti PSBB dilakukan, yaitu dengan melihat hasil evaluasinya. Yang ketiga dari Pak Sani terkait dengan petugas. Jika ini dimaksudkan adalah petugas kesehatan ataupun petugas-petugas lain, saya pikir kita sudah tahu bahwa sebelum PSBB tanggal 21 lalu dilakukan, 21 Mei lalu dilakukan, kami dari tim kesehatan sudah melakukan pemeriksaan, termasuk petugas-petugas kami. Kalau tim lihat petugas-petugas kami menggunakan APD level 1, tetapi dilengkapi juga dengan face shield, penutup wajah, sehingga kontak langsung, terutama droplet dari orang yang kami layani itu bisa seminimalisir bisa dikendalikan kontak antara pasien dan petugas. Kemudian untuk Pak Irsul, jadi dari 21 ODP dari Klinik Lanut, kita lihat bahwa di Klinik Lanut ini juga kan melayani tidak hanya para anggota TNI Angkatan Udara yang ada di sana, tetapi juga melayani pasien orang-orang yang ada di sekitar klinik tersebut, sehingga nanti besok kami akan melakukan tracing kontak untuk menetapkan atau mencari tahu siapa-siapa saja ODP-ODP ini yang dilaporkan oleh tim medis yang ada di klinik Lanut. Dan kami pikir ini salah satu upaya yang baik, kontribusi dari klinik-klinik TNI, Polri, yang pada saat COVID-19 ini tetap memberikan pelayanan, termasuk melakukan screening terhadap pasien-pasien yang mereka layani, yang memiliki gejala ataupun riwayat sama dengan pasien, atau riwayat kontak dengan pasien COVID. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman pers. Jadi memang kalau memang yang dimaksudkan adalah angka reproduksi efektif dari COVID-19 di Mimika, lebih kurang di angka 1,5 lebih lah. Taruh dibulatkan sekitar 2. Jadi artinya satu orang bisa berpotensi menularkan ke 2 orang. Dan seterusnya, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 32, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat angka ini 1-2 orang, padahal mestinya angka reproduksi efektif itu harus kurang dari 1. Apakah kasus yang meningkat ini menunjukkan kegagalan? Bisa ya, tetapi juga bisa tidak. Oleh karena mencari kasus, tracing kontak itu diwajibkan harus sebanyak-banyaknya. Kita tahu bersama bahwa Bapak Presiden RI, Pak Jokowi, ingin di Indonesia
itu minimal ada 10.000 tes setiap hari. Nah, tidak hanya di Timika, di kabupaten lain di Provinsi Papua melakukan tes masih jauh sangat rendah. Apakah dengan 2 mesin PCR hari ini mampu untuk membongkar kasus? Saya bilang iya, namun tidak secepat penyebaran kasus COVID di masyarakat. Penemuan kasus yang banyak ini merupakan salah satu indikator bagaimana tracing kontak secara aktif. Bahkan kami dari tim gugus tugas untuk pelaksanaan tracing kontak, kami ingin satu kasus sekurang-kurangnya harus kontak yang dicari dites swab minimal 30 orang. Dan sebelum dites swab, kita coba untuk melakukan tes antibody. Misalnya kalau antibody dinyatakan negatif tetapi memiliki riwayat kontak, maka akan tetap kami dorong untuk melakukan swab. Ini salah satu kunci keberhasilan di mana tim gugus tugas COVID-19 Mimika bekerja. Mencari kasus sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kita akan melihat, misalnya hari ini dari 86 spesimen, ada 46 yang positif. Kemudian jika ditingkatkan lagi, apakah masih banyak yang ditemukan positif atau tidak? Kita berharap masih tetap tambah banyak. Sampai berapa lama? Tentunya saja pemeriksaan ini harus ditingkatkan. Paling tidak bisa kita nilai yaitu dalam satu masa inkubasi, yaitu 14 hari. Jika dalam waktu 14 hari, kemudian 14 hari berikutnya kami periksa dengan jumlah spesimen yang bertambah, namun kasus positifnya berkurang, harapan kita harus ada di bawah angka reproduksi efektif kurang dari angka 1. Seperti Jakarta saat ini, angka reproduksi efektif itu di bawah 1, 0,7, 0,8. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena perluasan daripada rapid test dan perluasan dari pemeriksaan swab. Dan kami tidak khawatir jika kasus ini ditemukan sebanyak mungkin. Sudah barang tentu pasti bagaimana pertanyaannya dengan tempat isolasi. Mau tidak mau ya nanti itulah tugas tim gugus tugas ada untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Untuk pengobatan apakah siap? Ya. Tim gugus tugas siap. Nah, kemudian kegagalannya apa? Kegagalannya, jadi teman-teman pers, gambaran hari ini atau gambaran kemarin semua orang yang positif itu merupakan potret paling tidak 28 hari lalu, masa doubling time, 2 kali masa inkubasi. Jadi yang tanggal 30 kami laporkan, itu adalah gambaran di bulan Mei, di bulan April lalu, akhir April. Sebenarnya orang-orang ini sudah terpapar pada bulan itu, pada 28 hari lalu. Misalnya kami mengambil waktu terlama. Dan inilah sebenarnya potret, pada saat itu kan masyarakat tetap masih berbondong-bondong, masih berkumpul, bahkan sampai hari ini saat pelaksanaan PSBB pun protokol kesehatan tidak dilakukan. Jadi ini adalah bukan gambaran hari ini, tetapi ini adalah gambaran 14 sampai 28 hari lalu. PSBB baru dilaksanakan, baru ini hari ke-11. Jadi kami tidak terlalu khawatir. Kami sudah tahu bahwa bagaimana untuk bisa menurunkan kasus ini, yaitu dengan menemukan kasus sebanyak mungkin, dan apa indikatornya? Indikatornya adalah angka reproduksi efektif. Di nasional, paling tidak ada angka 1 sampai angka 3. Di Timika, kita bisa memprediksi 1,56 dengan tertinggi adalah 2,5. Bagaimana angka ini harus diturunkan? Jadi, kalau bilang apakah tim gugus tugas mampu untuk mengendalikan ini? Ya, mampu mengendalikan karena testing dilakukan sudah dekat, kemudian tracing tetap masih dilakukan, kemudian semua kontak-kontak erat
nama-namanya sudah dipegang. Jadi hasil keluar, lakukan tracing. Itu yang pertama terkait dengan masalah TB. Dari beberapa pasien memang yang memberatkan adalah dengan TB, terutama TB paru. Contohnya dari 18 kasus yang terjaring ini, 1 diantaranya adalah dengan TB. Nah, kami sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan masalah TB, tidak terlalu khawatir dalam tanda kutip, apakah pasien ini sudah dalam pengobatan atau belum, pasien ini jika sudah pengobatan di follow up atau tingkat kepatuhan seperti apa. Dalam program TB maupun program HIV, itu ada nomor registrasi setiap orang yang dinyatakan TB maupun setiap orang yang dinyatakan sebagai HIV, itu sudah memiliki nomor registrasi nasional. Dan dia bergerak kemanapun, baik di antar fasilitas kesehatan atau antar daerah, itu pasti akan termonitor. Nah, kita bersyukur sekali dengan sistem pelaporan TB saat ini, kami sudah mampu untuk memfollow up pasien-pasien, termasuk pasien yang dinyatakan COVID-19. Memang ancamannya adalah, kalau rata-rata kejadian yang kemarin, kasus kematian, biasanya juga dengan komorbid TB itu akan berpengaruh. Namun kondisi hari ini yang memang harus dilakukan ekstra hati-hati dan lebih mendalam pengkajiannya adalah mereka dengan TB maupun mereka dengan riwayat sakit saluran pernafasan lainnya. Oleh karena kita tahu penularan COVID-19 secara langsung adalah melalui droplet, baik itu pada wilayah mulut maupun wilayah hidung. Saya pikir itu. Yang kemarin di pasar sentral yang positif-positif itu ada juga swabnya positif kan? Nah, itu nanti akan kami daftarkan untuk yang di area pasar sentral. Benar. Jadi untuk beberapa hari ke depan kami coba memanage semua orang yang tertangkap, terjaring. Jadi strategi kami minggu depan ini hari Senin sampai hari Rabu mendatang, yaitu menjaring kasus, melakukan tracing kontak terhadap kasus-kasus, terutama 41 kasus yang sudah dinyatakan positif, tetapi kami juga akan melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang melakukan isolasi mandiri pada saat pelaksanaan PSBB dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah kami melakukan tracing kontak terhadap keluarga daripada pasien yang sudah dinyatakan positif dan masih ada tinggal di shelter. Jadi ada 3 agenda yang akan kami lakukan. Dari agenda ini tentu saja outputnya adalah bagaimana memanage semua hasil tracing kontak ini untuk bisa dilakukan swab. Termasuk orang-orang di shelter yang nanti akan melakukan swab kontrol setelah menjalani isolasi ataupun pengobatan 14 hari. Tadi ada satu pertanyaan Pak Bur yang belum kami sampaikan, misalnya case detection rate, angka rata-rata penemuan kasus TB. Di Timika angka rata-rata penemuan kasus TB sudah sangat baik, itu ada di angka 90% dari target. Rata-rata target adalah di atas 1.600. Dan di Timika sendiri sudah mendekati angka 1.600, bahkan di tahun ini sudah menyentuh angka 1.900 pasien yang harus dijaring. Dengan tingkat kesembuhan di Timika itu adalah 85%. Memang masih ada gap dari standar nasional, yaitu masih ada gap sekitar 5-10% dari target success rate atau tingkat kesembuhan TB. Pak Ray, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Untuk menegaskan sedikit saja Pak Ray,
apakah kasus hari ini adalah rekor terbanyak yang pernah ditangkap di Kabupaten Mimika? Terus yang kedua, apa yang menjadi musuh terbesar dari 3TP? Karena saya lihat masyarakat ini sudah mulai bosan dengan pembatasan sosial. Baik, saya pikir begini, sebenarnya kalau kita punya alat tes dari dulu lengkap, maka sebenarnya di bulan Maret atau di bulan April, bulan lalu, sudah bisa kita memastikan itu. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa 46 kasus yang hari ini kami laporkan, ini adalah gambaran 14 hari atau 28 hari kemarin. Sehingga apapun yang terjadi, menemukan kasus jauh lebih banyak itu adalah strategi yang sangat baik. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan PSDD. PSDD merupakan upaya untuk menyelesaikan sebab. Kenapa PSDD harus dilakukan? Karena masyarakat masih bergerak. Kita memang harus, pada akhirnya di awal-awal kami sudah sampaikan, dari tim gugus tugas sudah menyampaikan, tetap tinggal di rumah, lakukan anjuran pemerintah, biar COVID-19 di Mimika ini bisa cepat selesai. Tapi himbauan pemerintah ini kan tidak dilakukan. Kita boleh lihat di masa PSBB di pagi hari, jam 6 sampai jam 14 siang, sangat disayangkan pergerakan itu terjadi sangat tinggi dan sangat cepat. Dan sudah pasti kami tidak kaget kalau kasus ini akan meningkat. Bahkan kasus ini, sebagaimana tadi kami sampaikan, sudah menyebar, sudah tidak ada pada kelompok-kelompok tertentu, sebagaimana data-data sebelumnya yang kami telah rilis di bulan Maret maupun di bulan April lalu. Saya pikir itu penjelasan kami, Mas Ani. Okay. Baik, saya cerita sedikit. Saya pikir yang disampaikan Pak Bupati itu betul, bahwa ada salah kaprah di masyarakat, bahwa jam 6 sampai jam 2 siang itu ditafsirkan sebagai bebas beraktivitas, begitu. Jadi orang memanfaatkan waktu jam 6 sampai jam 2 siang itu keluar rumah untuk melakukan aktivitas sebanyak-banyaknya. Ini kan salah kaprah, padahal seharusnya yang tinggal di rumah tetap tinggal di rumah, tetap keluar rumah untuk hal-hal yang esensial saja. Tapi kan di lapangan faktanya tidak demikian. Jadi menurut pendapat saya pribadi bahwa PSDD akhirnya juga kurang efektif karena jam 6 sampai jam 2 siang itu seperti leher botol begitu, orang menumpuk di situ. Jadi saya pikir harus juga ada strategi dari tim gugus tugas untuk bagaimana mengatur pergerakan orang pada jam 6 sampai jam 2 siang itu, Pak Rey. Supaya walaupun bergerak tetap patuh pada protokol kesehatan. Toh nanti kita juga mengarah ke sana kok, ke new normal itu. Betul. Jadi kenapa tadi mulai dari sekarang? Begitu maksud saya, Pak Rey. Ya, saya pikir akan ada tahapan evaluasi sebelum PSDD ini dilakukan. Sehingga ini adalah gambaran secara keseluruhan, gambaran ketidakdisiplinan masyarakat di Mimika. Jika PSBB ini tetap dilanjutkan, saya pikir pasti akan ada strategi baru. Apakah mengcombine new normal dengan PSBB, ataukah seperti apa, nanti kita akan lihat, karena harus kita melihat itu dari 3 aspek. Data-data yang kami sampaikan ini merupakan gambaran tugas daripada tim percepatan penanganan COVID-19 untuk bidang kesehatan. Kita belum lihat dari bagaimana bidang social safety net, kemudian bagaimana untuk kesiapan pangan, dan hal-hal lainnya seperti itu. Saya pikir cukup sekian, teman-teman pers. Baik, Pak Rey, terima kasih banyak. Ya, besok kami akan menyampaikan lagi angka 46 ini supaya teman-teman pers tidak kaget. Kami prediksi kalau besok misalnya bisa mencapai angka 60 itu akan jauh lebih bagus. Tapi gambaran itu menunjukkan kita akan ada sama-sama di satu lokasi.
Ingat, wartawan selalu ada di Pos Diana. Pos Diana adalah jumlah kasus tertinggi daripada 18 ini. Apakah kita juga terpapar dengan droplet saat kita berkumpul? Nah, itu. Yang wawancara Siapa? Saya cuma 2 kali. Gambaran ini, teman-teman pers, saya mau kasih tahu gambaran ini adalah gambaran yang kasus COVID sudah menyebar luas dan cepat menyebar. Itu yang pertama. Yang kedua, gambaran ini menunjukkan kita memiliki resiko yang sama. Kami sudah membuktikan bahwa kalau misalnya hasil PSDD, penjaringan kasus ini kecil, maka kita di Timika selesai kasusnya. Tetapi jika meningkat, maka kita masih akan tetap bekerja. Dan pada akhirnya kita semua pasti akan terinfeksi, hanya menunggu waktu. Saya bersyukur teman-teman yang sudah terinfeksi hari ini. Tinggal bagaimana kita-kita yang belum terinfeksi. Tinggal kita tunggu kapan waktunya. Kalau sudah mendengar herd immunity, itu adalah bagian daripada jatah kita. Karena vaksin lama, PSBB atau PSDD tidak dipatuhi, ya terakhir herd immunity. Yang menarik teman-teman pers, tadi saya lupa sampaikan. Ternyata memang dari hari pertama sampai hari ke-10 pelaksanaan PSDD, itu rata-rata di atas 100 orang bergerak setiap hari. Dan dari 100 lebih orang tersebut, minimal ada 8% mereka yang RDT positif, antibody positif. Dan mereka ini yang bergerak hampir sebagian besar, 80% mereka adalah laki-laki. Pada kelompok usia 20 sampai 44 tahun. Ini angka tertinggi. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ini yang nanti sampai ke rumah akan menularkan kepada orang-orang yang sangat berisiko, yaitu kelompok usia tua, kemudian mereka dengan riwayat diabetes pada kelompok usia antara 15 sampai usia 60 tahun. Jadi kesimpulannya, penular sesungguhnya COVID-19 di Kabupaten Mimika adalah kelompok usia antara 20 sampai 44 tahun, terutama pada laki-laki. Sehingga kalau PSDD berikutnya dilakukan, sebenarnya penegakan disiplin, termasuk tindakan hukum kepada mereka yang laki-laki ini wajar. Fakta ini menunjukkan begitu kok. Kasus COVID-19, hampir 80% ada pada kelompok laki-laki. Kasus di PSDD, lebih daripada 80% adalah kasus pada laki-laki yang melanggar pada jam-jam tersebut. Pada kelompok usia 20 sampai 44 tahun. Oleh karena ini, jika PSDD diperpanjang, misalnya 28 hari, maka mestinya sudah perlu melakukan tindakan tegas pada semua pelaku perjalanan yang adalah laki-laki. Hari ini yang harus dikunci adalah laki-laki, hari ini yang harus menggunakan masker adalah laki-laki, hari ini yang tidak boleh keluar rumah adalah laki-laki. Karena jumlah laki-laki dan perempuan, laki-laki 4 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan yang melakukan aktivitas di luar rumah dan juga melakukan pergerakan.